Oke guys, selamat pagi para rebahaners. Seperti biasa kita akan membahas film Donghua Soulan episode 206. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar Mimin lebih semangat lagi membahas Donghua yang satu ini, Donghua Soulan. Mulai sekarang, perbaiki posisi bantal kalian, siapkan kopi dan camilan, dan selamat mendengarkan. Di awal episode kita diperlihatkan Xian dan Xiu dan salah satu rekan yang terluka melapor kepada Haulena yang saat ini bertindak sebagai putri suci menggantikan Bibi Dong yang sementara pergi berburu Daming dan Erming di hutan Stardo. Mereka melaporkan kondisi terkini di medan perang, di mana ada ratusan prajurit yang tewas dan puluhan prajurit yang terluka. Xian dan Xiu kemudian menceritakan kekalahan iblis Daulo yang membuat para tetua terheran karena iblis Daulo mempunyai gelar belum terkalahkan. Kemudian kita diperlihatkan kembali pertarungan antara iblis Daulo melawan Tang San, di mana iblis Daulo yang menggunakan kekuatan roh ke-9 dapat dihancurkan dengan mudahnya setelah Tang San merilis tombak Trisula Dewa Laut. Diperlihatkan bahwasanya serangan pertama dari Trisula Dewa Laut mampu meluluhlantakan kemampuan ke-9 dari iblis Daulo. Kemudian Tang San memegang erat Trisula Dewa Laut di tangan kanannya dan mengarahkan satu serangan pamungkas ke arah iblis Daulo. Efek dari serangan tersebut membuat iblis Daulo terlempar beberapa ratus meter dan menembus tembok dari kota Silu. Kilauan cahaya emas dari Trisula yang dipegang oleh Tang San membuat salah satu tetua dari Kekaisaran Tiandou menjadi terheran-heran. Kemudian hal itu dijelaskan oleh Mang Hujun bahwasanya Xiao Shan merupakan penerus dari Dewa Laut itu sendiri. Kemudian sisa prajurit dari Kekaisaran Roh yang masih selamat mencoba menyelamatkan diri dengan keluar dari kota Silu. Namun naas bagi wali kota Silu yang telah berkhianat harus terbakar oleh serangan mas neraka milik Daimon Ban. Xin berpindah ke dalam Kekaisaran Roh. Kemudian Howland yang mendengar penjelasan dari Xian dan Xiu bertekad maju ke garis depan untuk membalaskan dendam kepada Tang San. Kemudian kita diperlihatkan iblis Daulo yang datang ke Kekaisaran Roh untuk meminta hukuman atas kegagalan misi yang ia jalankan. Kemudian dari dalam gerbang malaikat keluar sebuah pedang emas yang berkilauan yang dengan cepat memberikan hukuman kepada iblis Daulo, yang ternyata pemilik dari pedang tersebut merupakan Shan Rensu yang telah melewati ujian ke-7 dari Dewa Malaikat. Tak berselang lama datanglah Xian Daoleo yang membangkitkan iblis Daulo dan mengatakan kelak akan ada waktunya untuk membalaskan dendam di hari ini, dan menyuruh iblis Daulo untuk memulihkan kondisinya terlebih dahulu. Kemudian 7 monster sek membantu para prajurit untuk memulihkan kondisinya dan merawat para prajurit yang terluka. Dan kemudian untuk keamanan, mereka memasuk kota Silu dan persenjataan rahasia dari Sekte Tang. Kemudian kedua kaisar memutuskan untuk membahas kembali kerjasama yang akan dibangun untuk melawan Kekaisaran Wuhun. Kemudian kita diperlihatkan dari pertemuan kedua kaisar demi membahas strategi yang akan digunakan untuk melawan Kekaisaran Wuhun. Diceritakan untuk medan perang saat ini tidak begitu menguntungkan untuk Kekaisaran Tiandou dan Kekaisaran Xingluo, dikarenakan Kekaisaran Wuhun mempunyai monster roh yang lebih banyak yang digunakan untuk menekan dua kekaisaran di saat medan perang. Kemudian Tang San berdiri dengan gagahnya dan menyampaikan satu gagasan yang begitu baik.
Tangsan menyampaikan bahwasanya meskipun kekaisaran Wuhun terlihat lebih berwibawa dengan memiliki jumlah master roh yang lebih banyak, namun secara langsung kekaisaran Wuhun juga menunjukkan kelemahan mereka. Tangsan menyampaikan bahwasanya kekaisaran Wuhun jauh tertinggal dari kekaisaran Xingluo dan kekaisaran Tiandu dalam hal penguasaan teknologi dan sumber daya. Dan karena itulah, dalam perang sebelumnya, kekaisaran Wuhun menargetkan pertanian dan pertambangan milik dua kekaisaran. Dan maka dari itulah, strategi terbaik dalam perang kali ini adalah memperpanjang waktu perang sambil menunggu kekaisaran Wuhun kehabisan sumber daya mereka. Kemudian Tangsan menyampaikan satu gagasan untuk menjadikan kota Silu sebagai pusat pertahanan antara dua kekaisaran. Dan kemudian mulai merebut kembali kota yang telah diinvasi oleh kekaisaran Wuhun, sekalian membentuk jalur logistik ke arah kekaisaran Wuhun. Dan setelah jalur logistik itu terbentuk, dari kota Silu ini kita akan memulai penyerangan ke jantung pertahanan kekaisaran Wuhun. Kemudian Kaisar Suebong memberikan penawaran khusus kepada Kaisar Xingluo dengan menyerahkan kekuatan militer di kota Silu di bawah kepemimpinan Kaisar Xingluo. Mendengar kepercayaan penuh dari kekaisaran Tiandu, Kaisar Xingluo pun berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kaisar Suebong. Kemudian Kaisar Suebong menambahkan permintaan kepada Aula Kecepatan Sekte Tang untuk memberikan informasi di setiap sudut medan perang. Kaisar Suebong juga memerintahkan kepada setiap divisi untuk mengutamakan perang secara gerilya untuk lebih memperpanjang waktu perang. Kemudian Tangsan mengatakan dengan bangga bahwasanya Tangmen akan melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Kemudian Dai Mumbai mengajukan satu permintaan kepada dua kaisar. Alangkah baiknya jika Tangsan menyelesaikan dua ujian tersisa dan kembali ke medan perang sebagai Dewa Laut. Namun Tangsan mengatakan bahwasanya dia lebih mengkhawatirkan pasukan di garis depan ketimbang memikirkan ujian sebagai Dewa Laut. Kemudian Su Zixing menyela pemenjaraan dari Tangsan. Dia menyela bahwasanya ini bukan untuk kebaikan Tangsan semata. Dia mengatakan bahwasanya keadaan perang akan selalu berubah. Dan kita juga tidak pernah tahu taktik apa yang digunakan oleh kekaisaran Wuhun, dan akan lebih membantu jikalau Tangsan menjadi Dewa Laut dan berhasil menghidupkan kembali Xiao dan mengumpulkan Monster Strike menjadi 7 kembali. Dengan begitu, ke-7 Monster Strike akan bisa melancarkan serangan secara maksimal, akan mampu memaksimalkan semua kekuatan yang ada. Kemudian episode 206 ditutup dengan Tangsan dan Xiao yang telah memakai baju zirah untuk berburu binatang roh di hutan Stardew. Perburuan ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan cincin roh di Palu Hotian dan kemudian bisa melanjutkan ujian Dewa Laut tahap ke-8 dan menjadi Dewa Laut. Di episode selanjutnya kita akan diperlihatkan kedatangan dari Raja Kota Pembantaian untuk mencari Tangsan dan Haulena. Karena kan pada dahulu, ketika Tangsan dan Haulena melaksanakan ujian terakhir di Kota Pembantaian, Tangsan meninggalkan bunga beracun yang berhasil meracuni Kota Pembantaian tersebut. Untuk lebih banyak lagi, cek. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes.